Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya mau bahas video nih guys. Jadi komentar ini penting ya, karena ini video kemarin yang ketika saya bahas tentang Gubernur Kalimantan Timur, yang beliau mengatakan dengan jelas ya, kalau Pak Jokowi itu pasti masuk surga karena apa namanya kalau berhasil memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, jadi karena dijamin pasti masuk surga, beliau tidak perlu lagi beribadah gitu guys. Nah, jadi perlu dipahami ya. Ini jelas beda dengan kayak kemarin tuh saya udah bahas panjang lebar, yang mana juru bicara mungkin Pemprov Kalimantan Timur mengklarifikasi kalau maksudnya tuh mungkin kalau itu kan kalau berhasil kan berarti kan membuat rakyat Kalimantan Timur senang gitu, sehingga mereka akan mendoakan gitu kan. Nah, itu jelas berbeda dengan konteks kalimatnya guys, karena dia jelas mengatakan ya, sekali lagi ya, ini sesat menyesatkan gitu. Saya sebagai channel edukasi saya harus menyampaikan ini apa adanya walaupun pahit gitu kan, jadi agar umat tidak tersesat gitu. Jelas-jelas dia mengatakan ya, Pak Jokowi pasti masuk surga ya, dan tidak perlu beribadah lagi gitu loh guys. Nah, gini ya, kita baca dulu ya. Kita baca dulu yang komentar ini guys. Saya pengen mengomentari orang ini gitu. Jadi dia katakan gini, ini saya nggak tahu namanya siapa ya. Jadi dikatakan dia orang Kalimantan asli, orang Kaltim asli ya, Kaltim Kalimantan Timur, suka mehalabiu, dalam kurung melawak menyindir. Gubernurku tidak salah, ia tahu hadisnya. Betul, semua umat Islam masuk surga setelah dibersihkan dulu di neraka. Menurut hadis Nabi, beda dengan semua non-Islam masuk neraka, baik yang berdosa maupun tidak berdosa. Gubernurku mungkin menghabiu, menyindir gitu. Jadi dia berkata mungkin ya. Gubernurku biasa menghabiu, bergurau. Gubernur tidak salah karena gubernur tahu hadisnya. Betul masuk surga, tapi belum tentu tidak singgah ke neraka dulu, maaf. Menurut hadis Nabi, semua umat Islam yang berdosa pasti masuk surga setelah ia singgah dulu ke neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Kalau non-Islam langsung masuk neraka, tidak singgah ke surga. Menurut hadis Nabi, maaf, satu hari di dunia sama dengan 100 tahun di surga atau neraka. Menurut hadis Nabi. Ini semuanya, ini rata-rata semua sama nih guys. Jadi intinya gini ya, kayak ini lagi katanya kan, umat Islam masuk surga semuanya walau ia tidak sholat, membunuh dan sebagainya. Disimak baik-baik. Gubernur tidak salah, masuk surga setelah mampir di neraka. Beda dengan Islam, baik yang tidak berdosa langsung masuk neraka, itu ibadah Islam. Jadi ini semuanya rata-rata sama guys. Jadi gini, saya mau sampaikan ya, apa yang disampaikan oleh kantor dari gubernur Pemprov Kalimantan Timur itu jelas tidak sesuai dengan konteks yang disampaikan oleh gubernur ini guys. Juga teman kita ini gitu, jadi dia nggak paham gitu kan. Jadi gini, ini jelas kontennya beda. Kita tahu ya, sebagai umat Islam itu ya, kalau kita beriman ya, kita beriman saja ya, kita mengucapkan syahadat ya, dan kita meyakini semuanya gitu. Kalau sholat 5 waktu itu wajib, puasa itu wajib, kita tidak menolak semua syariat ya. Jadi kalau kita tuh bukan hanya cukup bersyahadat, kita juga tidak boleh menolak syariat gitu. Yang mana sholat 5 waktu wajib, belum puasa itu wajib gitu kan, puasa di bulan Ramadan itu wajib, apalagi naik haji bagi mampu itu wajib. Itu kita tidak boleh menolak syariat. Karena kalau orang menolak syariat, itu jelas jatuhnya kafir guys. Ya, kita sebagai orang beriman tuh harus meyakini dan kita tuh tidak boleh menolak syariat gitu. Nah, masalahnya ketika beliau mengatakan ya tidak lagi perlu beribadah, itu jatuhnya kafir guys. Karena meyakini kalau sudah kalau sudah dijamin surga, itu tidak lagi perlu beribadah. Nah, gitu loh. Sedangkan Nabi saja beribadah. Imam Muhammad itu bagaimana? Ada tahu bagaimana ibadahnya kan? Beliau tahajud, beliau baca Quran gitu kan. Beliau tuh bahkan tahajud tuh sampai melepuh kakinya guys. Saking lamanya beliau berdiri gitu kan. Nah, beliau seorang nabi, orang paling mulia di muka bumi gitu. Orang kekasih Allah paling mulia gitu ya, paling tertinggi gitu. Beliau sih masih ibadah gitu. Bukan hanya yang wajib juga yang sunnah gitu. Nah, ini sementara yang meyakini kalau cukup dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu tidak perlu lagi beribadah gitu. Berarti ini secara nggak langsung ini meyakini kalau
posisi mindahin ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu melebihi dari Nabi Muhammad, guys. Ya, kalau Anda misalnya masih malas sholat nih, misalnya ada orang malas sholat, aduh lagi malas nih sholat 5 waktu, lagi malas nih puasa, entar deh. Tapi dia tidak menolak itu gitu. Dia meyakini kalau kita tetap wajib sholat 5 waktu, kita tetap wajib mengerjakan sholat 5 waktu, tetap wajib mengerjakan puasa, tetap wajib mengerjakan amalan wajib lainnya gitu kan. Jadi intinya adalah tidak menolak syariat gitu. Jadi kita tuh tetap meyakini itu wajib. Kalau waktu wajib tinggalkan. Perkara Anda malas itu perkara lain gitu. Tapi kalau statement gubernur ini jelas mengatakan ya tidak perlu lagi beribadah gitu. Ini jelas berarti menolak syariat sholat. Jadi kalau Anda sudah berhasil pindahkan ibu kota, ya itu Anda tidak perlu lagi ibadah gitu loh, guys. Jadi ini lebih tinggi daripada Nabi gitu loh. Disitulah. Jadi ini udah jatuh kepada kafir gitu. Jadi ini udah tanggal imannya, guys. Itu loh masalahnya, guys. Karena tidak lagi meyakini rukun sholat, ya kan, rukun ibadah. Jadi nggak perlu lagi ibadah gitu loh. Jadi seorang muslim tuh harusnya jadi muslim itu ya kalau menurut segmen gubernur itu berarti orang yang cukup dia tuh bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, tidak ada Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu. Jadi dan habis itu mindahin ibu kota gitu, udah selesai, nggak perlu sholat 5 waktu, nggak perlu puasa. Ini kan jatuhnya kafir, guys gitu. Berarti menolak syariat sholat, menolak rukun sholat yang wajib gitu dan juga sunnah gitu. Di situ masalahnya gitu. Jadi sekali lagi, guys ya, kita harus belajar. Jadi gini, nggak masalah. Jadi pokoknya gini, kita tidak menyerang pribadinya. Saya tidak punya masalah. Saya tidak benci Gubernur Kalimantan Timur. Di sini saya sebagai channel itu bertujuan untuk mengedukasi. Jadi sebaiknya, apalagi sebagai pejabat publik, hendaknya Anda kan menjadi contoh bagi semuanya. Jadi hendaknya bergurau menyindir itu dengan hati-hati gitu. Jangan sampai mengeluarkan statement yang kontroversial gitu, guys. Karena ini kan menjadi polemik gitu, menjadi kontroversial gitu kan. Jangan berlebihan dalam bercanda, menyindir, melawak gitu ya kan. Jadi karena sebagai pejabat publik tentu omongannya akan dinilai orang gitu ya kan. Bagi channel saya ini kan adalah channel edukasi gitu. Jadi saya tuh fokus pada statementnya gitu, bukan fokus pada orangnya gitu. Saya tidak benci pada Gubernur Kalimantan Timur. Bahkan kalau beliau seorang muslim, saya mencintainya gitu. Karena beliau adalah, kalau dia muslim ya, karena beliau adalah saudara saya sesama muslim. Saya wajib mencintai sesama saudara saya sesama muslim. Siapapun orangnya, ya kan? Nah, kecuali kalau dia zolim, mungkin saya tetap mencintai, tapi saya wajib untuk mengingatkan dia, wajib untuk menasihati dia gitu, agar dia tidak terus terjebak dalam kesalahan dan kezalimannya gitu. Jadi tugas kita sebagai seorang muslim adalah mencintai sesama muslim, termasuk Pak Gubernur Kalimantan Timur dan saudara kita ini gitu kan, siapapun orangnya selama dia muslim. Tapi kita wajib menasihati dan mengingatkan kalau mereka ini salah, guys gitu. Kita wajib meluruskan, kita wajib mengingatkan gitu, ya kan? Apalagi pejabat publik gitu kan. Karena kalau sempat orang meyakini gitu, ini bahaya gitu. Akidah umat bisa rusak gitu. Makanya saya sebagai channel edukasi, saya merasa bertanggung jawab untuk meluruskan statement beliau gitu. Jadi alangkah baiknya beliau mengatakan seperti ini mungkin ya. Ya jangan seperti itulah menyindir atau melawaknya gitu. Masa tuh yang coba dengan cara lain, misalnya ya dengan cara lain lah gitu. Jadi jangan sampai mengatakan pasti masuk surga dengan memindahkan ibu kota ya, dan tidak perlu lagi ibadah. Itu gimana, guys? Jadi ini jelas sekali itu melanggar syariat gitu. Jadi itu saja mau saya sampaikan. Jadi itu berbeda sekali ya. Kalau ini kita mengerti, setiap umat Islam itu pasti dijamin surga ya. Tapi juga itu enggak juga, kita nggak boleh nyebut pasti, guys. Karena ingat ya, kita tidak tahu apa yang jadi nanti gitu ya. Bisa saja seseorang itu sangat alim sekali, soleh, tiba-tiba di detik terakhirnya dia murtad gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Tiba-tiba detik terakhirnya dia tidak husnul khotimah. Makanya umat Islam itu diwajibkan diperintahkan ya, disarankan untuk selalu berdoa. Semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu.
dia meninggal dalam keadaan seorang muslim itu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya itu. Bisa jadi Anda melihat ya ada orang soleh ya, rupanya dia akhirnya dia murtad gitu. Atau ada orang yang kelihatannya jahat ya kan, kafir, tiba-tiba dia akhirnya dia tobat gitu dan dia syahadat gitu. Kita nggak tahu. Jadi mengatakan seseorang pasti masuk surga itu tetap tidak boleh ya. Siapa orangnya, mau dia sesaleh apapun dia ya, yang boleh itu cuma Nabi Muhammad itu mengatakan si anu mas di jalan surga. Kenapa? Karena beliau mengatakan itu dia sembarangan guys. Dia mendapatkan wahyu dari Allah, dia tahu. Jadi karena Allah pemilik takdir, Allah sudah menentukan ya si anu ini ya, sahabat Nabi namanya si anu itu kan itu masuk surga. Jadi Nabi itu menyampaikan itu berdasarkan apa yang didengar dia gitu, wahyu yang diterima dari Allah SWT. Nah, kalau dia boleh memastikan seorang masuk surga apa tidak, dia tidak berdasarkan dari hawa nafsu dia atau ya apa dia lah gitu, tapi ini berdasarkan dari wahyu yang diterima dari Allah SWT. Nah kita sebagai orang biasa yang bukan nabi, yang tidak dapat wahyu, nggak boleh mengatakan si anu pasti masuk surga, nggak bisa guys ya. Misalnya siapa yang kita anggap paling soleh di Indonesia sana, kayak Ustaz Abu Somad ya, kayak Ustaz Hidayat, siapa lagi, Habib Rizik Syihab, siapa lagi yang lainnya gitu kan. Kita nggak boleh mengatakan mereka pasti masuk surga, nggak boleh guys, karena kita nggak tahu apa yang jadi nanti gitu. Kita nggak boleh mendahului takdir, nggak boleh mendahului. Jadi seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah gitu. Seakan-akan kita lebih tahu apa yang jadi ke depannya. Makanya hindari kata-kata si anu pasti masuk surga, jangan guys, itu nggak baik ya. Berarti anda menyalahi takdir gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu ya. Karena tahu kisah sejarah kan, ada seorang kafir itu pemimpin perang dari kaum kafir itu ya, memerangi kaum muslimin. Dia di hari terakhirnya dia tobat guys, dia syahadat, dia berada di barisan kaum muslimin, dan dia habis mengucapkan syahadat, dia nggak sempat tuh ibadah kayak sholat segala macam itu, tapi dia meninggal habis itu. Jadi kita nggak pernah tahu gimana akhir hidup seseorang. Makanya kita selalu berdoa semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah gitu. Jadi nggak boleh mengucapkan ya seorang itu pasti masuk surga, enggak. Karena kita tidak tahu apa yang jadi ke depannya gitu. Kayak saya selalu berdoa tiap hari, semoga saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu. Cabut nyawa saya Allah dalam keadaan husnul khotimah gitu. Karena saya takut ya nanti jangan-jangan di detik terakhir nih ya, ketika sakaratul maut, tiba-tiba setan berhasil membujuk saya untuk murtad gitu, untuk membatalkan iman saya. Makanya jadi kita nggak boleh takabur guys. Selalu berdoa ya, sesoleh apapun seseorang gitu, tetap selalu kita harus rendah diri gitu kan, harus rendah hati. Selalu kita tawadu gitu, tawadu gitu. Selalu kita berdoa, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah gitu. Nah, kita tidak tahu apa yang di depannya. Bisa jadi kita sekarang soleh, besok murtad gitu kan. Atau bisa jadi orang itu murtad atau dia kafir, besok jadi soleh gitu. Atau mualaf dan memeluk agama Islam. Kita nggak tahu depannya. makanya jangan mengatakan seseorang itu pasti masuk surga, atau apalagi dengan mengatakan tidak perlu lagi ibadah. Itu dia jatuhnya udah itu berbahaya guys. Berarti Anda mendahului Allah ya, mendahului takdirnya Allah. Sekarang Anda tahu apa yang jadi masa depan, sekarang akan Anda tahu dia itu pasti meninggal dalam husnul khotimah, dan berarti Anda mengajarkan orang untuk menolak syariat Islam, yaitu nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi zakat gitu kan, nggak perlu lagi mengerjakan amal sunnah ya kan. Cukup dengan menjadi ibu kota, Anda lepas dari semua ibadah itu kan sudah kafir guys, udah menolak syariat gitu ya kan. Tapi kalau Anda masih sekedar malas, sama sholat nih, itu Anda masih dihitung muslim. Tapi kalau Anda menolak syariat Islam ya, nggak perlu lagi ibadah, itu Anda jadinya sudah kafir guys, kalau Anda meyakini hal itu gitu. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini ya guys. Ini sedikit ini komentar saya agar dia mengerti lah gitu, agak paham gitu. Karena ini tanggung jawab saya sebagai channel yang bertujuan untuk mengedukasi kita semua dan selalu mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran gitu guys. Oke? Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.